Pernah dengar nama Tasikmalaya? Pasti pernah ya, tapi tahu nggak, di balik nama itu ada cerita ribuan tahun tentang kerajaan spiritual, intrik politik, dan semangat kepahlawanan. Nama sebuah tempat itu bukan cuma sekedar nama doang, tapi puncak dari sebuah kisah yang panjang banget. Jadi, pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya nama Tasikmalaya itu datang? Jawabannya, wah ini bukan sekedar definisi singkat di kamus ya. Ini tuh sebuah perjalanan yang membawa kita jauh ke masa lalu, ribuan tahun yang lalu. Yuk kita mulai telusuri sama-sama. Oke, kita mulai perjalanan ini dari akarnya yang paling tua, Kerajaan Galunggung. Ini nih, fondasi spiritual dan budaya yang jadi cikal bakal Tasikmalaya. Coba bayangin deh, jauh sebelum ada bupati atau wali kota kayak sekarang, wilayah ini dipimpin oleh pemerintahan kebataraan. Ini unik banget loh. Jadi, ini bukan sistem politik biasa. Pemimpinnya, yang disebut Batara, itu lebih kayak guru-guru spiritual yang memimpin pakai kebijaksanaan, bukan cuma kekuasaan. Nah, dalam sejarah kuno ini, ada satu momen, satu tanggal yang mengubah segalanya. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus. Tahun 1111. Dan yang keren, ini bukan kira-kira loh. Tanggal ini tuh beneran terukir abadi di Prasasti Geger Hanjung, menandai momen pas Batari Hyang secara resmi mendirikan Kerajaan Galunggung. Bisa dibilang, ini akta kelahiran resmi pertama buat wilayah ini. Kerajaan ini tuh bukan cuma soal kekuasaan politik aja, tapi juga pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Warisannya kuat banget, salah satunya ajaran luhur Sang Hyang Siksakanda Ngakaresian. Saking berpengaruhnya, ajaran ini bahkan diadopsi sama raja legendaris Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ini bukti kalau pengaruh Galunggung itu jauh melampaui wilayahnya sendiri. Tapi, ya namanya juga sejarah, nggak ada kerajaan yang abadi. Seiring waktu berjalan, nasib Galunggung ini mulai terikat sama dua kekuatan besar yang muncul di sekitarnya, Pajajaran dan setelah itu Mataram. Pergantian kekuasaannya itu terjadi pelan-pelan. Kalau kita lihat di abad ke-12, Galunggung masih berkuasa sendiri. Terus, 4 abad kemudian, di abad ke-16, wilayah ini jadi bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, masuk abad ke-17, giliran Kesultanan Mataram yang super kuat mulai nunjukin pengaruhnya. Nah, ini nih, bagian yang penting banget. Waktu di bawah Pajajaran, daerah ini namanya Sukakerta, semacam distrik bawahan gitu. Tapi, pas di bawah Mataram, statusnya naik kelas. Jadi kabupaten penting dengan nama baru Sukapura. Pertanyaannya, kok bisa berubah gitu? Jawabannya ada di satu tokoh kunci, namanya Ki Wirawangsa. Jadi ceritanya, karena jasa besarnya ngebantu Mataram numpas pemberontakan, dia dihadiahi jabatan Mantri Agung dan wilayah kekuasaan yang baru ini. Nah, ini tanggal yang wajib diingat, 20 April 1644. Momen Ki Wirawangsa diangkat jadi pemimpin ini dianggap sebagai hari lahirnya Kabupaten Sukapura. Inilah cikal bakal langsung dari Tasikmalaya yang kita kenal sekarang. Oke, kita lompat ke era berikutnya, era kolonial. Disinilah nama Tasikmalaya yang kita kenal sekarang akhirnya muncul dan diresmikan. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ada dua perubahan besar. Pertama, tanggal 1 Oktober 1901, ibu kotanya dipindahin dari Manunjaya ke tempat yang lebih strategis, yang sekarang kita sebut kota Tasikmalaya. Terus, 12 tahun kemudian, di tahun 1913, nama Sukapura yang bersejarah itu secara resmi diganti jadi Kabupaten Tasikmalaya. Nah, disinilah identitas modernnya dikukuhkan. Tapi identitas Tasikmalaya itu nggak cuma dibentuk sama raja atau pemerintah kolonial aja loh. Identitasnya juga ditempa di tengah api perjuangan. Saat rakyatnya bangkit buat merebut kemerdekaan, wilayah ini jadi saksi banyak banget aksi heroik. Kita punya pemberontakan KH Zainal Mustafa yang berani banget melawan Jepang. Terus ada momen bersejarah pas pesawat pertama berbendera merah putih terbang dari pangkalan udara Ciberem. Dan jangan lupa, perlawanan sengit dari rakyat bareng divisi Siliwangi waktu agresi militer Belanda II. Tasikmalaya itu benar-benar ada di garis depan perjuangan. Jadi, setelah kita menelusuri ribuan tahun sejarah, apa kesimpulannya? Ini bukan cuma sekedar cerita masa lalu, tapi sebuah warisan yang hidup yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Jadi, bisa kita rangkum ya evolusi identitasnya. Awalnya dari fondasi spiritual Kerajaan Galunggung. Terus lahir jadi kabupaten dengan nama Sukapura. Kemudian bertransformasi jadi Tasikmalaya yang modern. Dan akhirnya ditempa dalam api perjuangan sebagai pusat pergerakan bangsa. Setiap zaman ninggalin jejaknya masing-masing.
Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dari semua lapisan sejarah ini, mulai dari spiritualitas kuno, intrik politik, sampai semangat perjuangan kemerdekaan, menurut kalian, warisan mana sih yang paling kuat membentuk karakter dan jati diri Tasikmalaya yang kita kenal sekarang?